setiap urusannya. Begitu juga semua kita yang hadir di sini, semoga Allah sembuhkan penyakit kita, mudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, ikhwan dan akhwat, para pemirsa, semoga kita semua senantiasa selalu berjuang untuk Islam yang satu, untuk selalu menjaga dan memelihara ukhuwah Islamiyah di antara kita. Pemirsa yang tercinta, kita masih dalam kajian tentang keagungan Al-Quran. Ada satu ayat yang cukup menarik di dalam Al-Quranul Karim, yaitu tepatnya dalam surat Fussilat ayat 11. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang salah satu peristiwa penciptaan alam semesta, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala tsumma stawa ilas samai wa hiya dukhanun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan tsumma stawa ilas sama. Kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit. Dan ada informasi menarik. Pada saat Allah menciptakan langit tersebut, Allah nyatakan dalam surat Fussilat ayat 11, wahiyya dukhan. Langit ketika itu masih dalam bentuk gumpalan asap. Dukhan itu asap. Nah, ini hal yang sangat menarik. Informasi yang luar biasa dari Al-Quranul Karim. Ternyata sebelum langit ini diciptakan oleh Allah, dengan segala benda langit yang ada di dalamnya, itu hanya merupakan gumpalan asap, sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 11. Nah, bicara tentang gumpalan asap, ada hal yang menarik dalam sains modern. Di mana para ahli astronomi itu menyatakan bahwa di ruang angkasa sana, di sela-sela antara bintang-bintang di dalam galaksi, itu banyak gumpalan-gumpalan asap yang mengandung gas dan debu. Nah, mereka sebut dan mereka namakan gumpalan asap tersebut dengan istilah nebula. Nebula ini diambil dari bahasa Latin yang berarti kabut. Jadi kabut yang tebal, asap yang tebal, merupakan satu gumpalan yang ada di alam angkasa raya sana. Mereka sebut nebula. Nah, yang lebih menariknya lagi, di dalam penelitian para ahli astronomi, nebula-nebula itu menunjukkan perilaku yang cukup menarik. Di mana gas dengan debu-debu yang ada di sekitarnya saling tarik-menarik satu sama lainnya sehingga menjadi satu gumpalan yang menyatu. Nah, kemudian di sana ada suhu-suhu di sekitar mereka yang mempengaruhi. Nah, itu terkadang terjadi pemadatan. Dan yang menariknya lagi, begitu terjadi pemadatan, itu gas yang ada di dalam gumpalan asap tersebut itu menghasilkan fusi nuklir yang begitu tinggi. Nah, dari fusi nuklir ini, akhirnya benda langit itu mengeluarkan cahaya yang terang benderang, yang kita lihat dari kejauhan. Itulah yang disebut bintang. Subhanallah. Dan menurut para ahli astronomi, peristiwa tersebut terjadi terus-menerus. Setiap saat ada lahir bintang baru, setiap saat ada lahir benda langit baru. Dan yang mereka perhatikan, begitulah cara bintang tadi terbentuk. Begitulah cara benda-benda langit itu terbentuk. Jadi gumpalan asap tadi menghimpun debu-debu yang ada di sekitarnya. Debu-debu ini ada yang memantulkan cahaya, ada yang bercahaya sendiri. Kemudian menyatu, tarik-menarik, ada gravitasi. Kemudian gasnya itu terhimpit di dalamnya sehingga menimbulkan fusi nuklir yang luar biasa. Nah, pada saat proses itu terjadi, asal mula dari itu semua adalah nebula, gumpalan asap. Nah, sehingga para ahli astronomi kemudian mereka menyimpulkan kalau begitu, kalau bintang-bintang yang ada pada saat ini, bintang-bintang yang baru dilahirkan, prosesnya adalah melalui satu gumpalan asap, maka mereka mengatakan bukan tidak mungkin bintang-bintang yang sebelumnya juga berasal dari asap. Bukan tidak mungkin
bumi, matahari, dan seluruh planet yang ada di tata surya, semua berasal dari asap. Bahkan sampai ada mereka yang langsung mengambil kesimpulan. Langsung mereka memastikan, para astronomi, bahwa seluruh benda langit yang ada di alam semesta ini berasal dari nebula. Bahkan seluruh alam semesta menjadi satu kesatuan, itu asal mulanya adalah nebula primer. Artinya nebula yang paling pertama kali ada di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah. Subhanallah. Para ahli astronomi itu memperdebatkan secara ilmiah persoalan nebula, gumpalan asap yang merupakan asal mula daripada penciptaan alam semesta. Baru terjadi di abad ini debat mereka. Tapi subhanallah, Al-Quranul Karim telah memberitakan sejak 15 abad yang lalu. Jadi kita perhatikan sekali lagi bagaimana Allah firmankan dalam Fussilat ayat 11. Tsummastawa ilas samai wahiyya dukhan. Shadaqallahul azim. Allah yang menyatakan, dan Allah menuju kepada penciptaan langit. Dan ketika itu kata Allah, langit hanya berupa gumpalan asap saja. Subhanallah. Ini sekali lagi dan sekali lagi kita lihat kedahsyatan Al-Quranul Karim. Suatu teori ilmiah yang masih sampai saat ini diperdebatkan oleh para ahli astronomi. Al-Quran sudah menginformasikannya dengan informasi yang sangat meyakinkan, tidak perlu diragukan. Asal daripada langit dan seluruh benda langit yang ada adalah gumpalan asap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, ini akan lebih meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Dan kita makin yakin akan kebenaran Al-Quranul Karim. Dan semoga mereka-mereka yang selama ini meragukan Al-Quran, mendustakan Al-Quran, tidak percaya Al-Quran, dengan adanya ayat-ayat seperti ini, hati mereka terbuka, mata telinga mereka terbuka, dan semoga mereka mendapat taufik dan hidayah dari Allah untuk beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang menerima Al-Quran, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itulah kajian kita tentang keagungan Al-Quran pada saat ini. Jangan lupa sekali lagi, yuk kita kaji Al-Quran. Dan jangan lupa, ayo kita menuju Islam yang satu. Islam yang menjunjung tinggi Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.